Oke, nama saya Maria Regina Ena, NIM 20130003. Saya dari Prodi Teknik Informatika D3. Di video tutorial yang pertama ini, untuk modul yang ke-11, kita akan membuat fitur mengidentifikasi publikasi pada setiap halaman input. Jadi, ini fungsinya untuk mencegah input data yang sama. Caranya itu, kita membuka Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan supplement text. Jadi saya membuka aplikasi aplikasi supplement text. Kemudian kita pilih indeks. Ini sudah berada di dalam indeks. Kemudian kita tambah data admin. Oke, kita cek di tambah data admin. Tambah data admin. Oke, di tambah data admin. Tambah data admin ini default akan menunjukkan fungsi insert. Oke, di sini ada di fungsi insert. Dia akan menuju pada fungsi insert admin. Maka kita harus menuju ke insert, lalu di insert admin. Oke, di insert admin. Di sini, di fungsi insert admin di sini, kita akan melakukan pengecekan sebelum data tersebut disimpan. Jadi proses pengecekannya di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah sini. Setelah variabel diterima, dia belum bisa menginput data ke database, tetapi dia melakukan pengecekan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita pilih di script cek duplikasi data tabel. Oke, di script ini. Sekarang kita copy dari sini. Include di atas itu tidak usah. Kita copy. Dan kita paste di sini ya. Di sini from nama tabel di sini. Tabel underscore admin. Sekarang kita cut yang ini, menginput data ini. Kita cut. Lalu kita paste nya di sini ya. Ctrl V. Ctrl V. Di sini di where di sini berdasarkan berdasarkan username ya, berarti di sini username. Sedangkan di variabel sini juga terganti dengan username. Sudah seperti ini, sekarang kita testing, jadi kita simpan dulu, file, save, lalu kita ke
browser. Oke, kita ke admin, lalu kita tambah data ya. Nama admin di sini kasih nama username. Di sini coba kita pakai nama yang sama, dan password ini kita ganti. Coba kita simpan. Oke, dia pesan di sini data username Maggie Regina sudah ada. Jadi silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Oke, berarti dia sudah bisa terbaca. Sekarang kita oke. Coba kita tambah data. Di sini coba tambah dengan 26. Passwordnya oke, coba kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat cara yang kedua. Cara yang kedua itu dia tidak akan muncul notifikasi, pesan notifikasi, tetapi dia mengirim pesan untuk ditampilkan di halaman depan. Cara yang kedua ini dia langsung ke halaman pertama ya. Caranya adalah di sini kita copy yang ini dan kita Ctrl V di sini. Dan di sini dia akan mengirim pesan dari duplikat. Di sini jika kita ingin memakai cara yang pertama, maka kita harus mematikan cara yang kedua. Caranya adalah kita beri garis miring di sini dan tanda bintang, lalu di bagian bawah sini juga beri tanda bintang dan garis miring. Oke, di sini saya sudah tambahkan dengan di sini duplikat. Maaf, data tidak disimpan karena terjadi duplikat pada salah satu atribut. Oke, sekarang tadi saya sudah mengisi dengan username yang sama. Jadi hasilnya ini maaf, data tidak disimpan karena terjadi duplikat pada salah satu atribut ya. Oke, sekarang coba kita menyimpan lagi, tambah data.
Di sini saya merubah jadi coba kita simpan. Oke, dan kita cek di admin di sini. Oke, sudah tersimpan ya, Megidiana, Bajawa, Megini sudah tersimpan. Oke, ini adalah contoh dari skrip mengidentifikasi dan menduplikasi data. Oke, sampai di sini untuk tutorial yang pertama. Sekarang saya akan melanjutkan di tutorial yang kedua. Oke, di video tutorial yang ke-16 ini, di sini selanjutnya itu kita akan membuat fitur untuk upload foto. Jadi setiap gambar itu harus ada fotonya. Ada foto. Jadi yang pertama kita siapkan 3 foto ya. Karena di sini tadi saya sudah membuat ada 3 wisatawan tempat wisata. Jadi yang pertama wisata kuliner, kedua wisata bahari, dan ketiga wisata budaya. Tadi jadi kita harus mendownload gambarnya. Dan tadi saya sudah mendownload gambarnya. Dan gambarnya itu kita taruh saya taruh di lokal disk D ya, di bagian luar. Ini ada gambar Ailame, Merpokot, dan rumah adat. Halo, selamat pagi. Selanjutnya di sini di sini kita akan membuat sebuah modal kolom baru, atau di bagian atas ini kita tambahkan sebuah tulisan. Di bagian sini kita tambahkan tulisan baru untuk unggah gambar di objek wisata. Oke, Andre, kita sudah sepakat. Di sini saya sudah gambar ini. Di sini saya sudah tambahkan di sini dengan gambar. Terus di sini juga di bawah sini ada unggah. Sekarang kita save. Lalu kita uji coba. Kita uji coba di objek wisatawan ya. Oke. Di sini sudah ada gambar, ada unggah. Oke, selanjutnya kita akan membuat form. Kita buat di modal. Di sini ya. Sebelumnya kita harus copy skripnya. Ini skrip modal. Skrip modal di sini kita copy dari sini sampai di sini. Sekarang di sini kita Ctrl V di sini. Oke, tadi setelah kita paste tadi, di sini
kita ganti modal unggah gambar. Selanjutnya di sini modal UG unggah gambar, dan di sini echo ID objek wisata kita ambil dari atas sini. Selanjutnya di sini unggah gambar, ukuran di sini kasih small sm. Sekarang coba kita testing, kita simpan dulu, save, dan kita testing. Ya, kita klik di unggah. Oke, dia akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya kita copy script form untuk unggah berkas. Kita copy. Kita Ctrl V di sini. Oke, setelah kita copy di sini, dan di sini kita rubah menjadi ID wisata ya. Kita rubah menjadi ID wisata. Sekarang kita simpan file, save. Lalu kita uji coba objek wisata. Coba kita unggah. Oke, dia akan muncul seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita pilih file, close file. Selanjutnya kita akan membuat file. Jadi di sini BR ini kita hilangkan. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah file baru. Jadi di sini kita akan membuat ya, dia harus di luar ya file sendiri. Ini ada unggah aksi.php. Oke. Di sini kita akan menggunakan script file unggah aksi. Selanjutnya di sini kita copy, lalu kita letakkan dalam sini. Di sini di folder berkas di sini. Jadi kita harus membuat satu file di dalam super admin ini, berfile namanya berkas. Oke, saya sudah buat nih file berkas. Oke, di sini file gambarnya sudah bisa terkirim ya, ini file gambar terkirim. Sekarang kita akan membuat fitur kesan di sini, nanti ada muncul file yang Anda pilih telah terkirim atau file telah terkirim. Oke, di sini saya sudah membuat di sini untuk file deteksi ya, deteksi nanti hasilnya seperti ini ya, file telah berhasil dikirim. Berikut ini informasi nama filenya. Oke teman-teman, untuk tutorial yang ke-16 ini sampai di sini. Sekarang saya akan lanjut untuk tutorial yang ke-17. Oke, selanjutnya di tutorial yang ke-16 ini, ke-17 ini, kita akan membuat display data. Di sini kita akan simpan dia punya scriptnya di sini ya. Untuk display data ini kita ambil di script display image.
Yang ini kita copy ini. Dan sekarang kita Ctrl V di sini. Oke, di sini nama filenya saya sudah rubah menjadi ID objek wisata, sedangkan di sini juga ID objek wisata. Dan di ini berkas kosong ini, tadi saya sudah mendownload satu berkas, satu foto yang tulis berkas kosong. Terus file ini fotonya itu dalam bentuk PNG. Jadi di sini saya ganti JPG jadi PNG. Terus ya, jika teman-teman mendownload gambarnya dalam bentuk file JPG, maka di sini boleh jadi JPG. Sekarang coba kita testing. Kita simpan dulu. Ini ya. Dia sudah muncul gambar seperti ini. Coba kita unggah lagi gambar yang kedua. Coba unggah. File telah berhasil dikirim. Berikut ini informasinya. Coba kita cek. Oke, ini. Coba kita unggah lagi untuk yang ketiga. Oke, file telah berhasil dikirim. Sekarang kita cek lagi. Oke, sudah seperti ini. Di sini untuk ukuran gambarnya saya kasih 80, 80 dan di sini juga 80 dan di sini center agar gambarnya menjadi ke tengah. Sekarang kita coba save. Ya, nanti hasilnya seperti ini ya. Oke. Sampai di sini untuk tutorial yang ke-17. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ke-18. Selanjutnya, di tutorial yang ke-18 ini, kita akan membuat fungsi untuk download data. Jadi di bagian sini kita tambahkan dengan A kita copy dari sini untuk filenya, berkasnya ya. Kita paste di sini. Oke, di sini di berkas href di sini berkas kita isi dengan berkas /php ini dengan nama ID objek wisata ya. Sekarang coba kita ini testing. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Oke, untuk tutorial yang ke-18 fungsi downloadnya sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat tutorial yang ke-19.
Selanjutnya di tutorial yang ke-19 ini kita akan mempelajari bagaimana membuat skrip yang kita telah buat menjadi lebih rapi ya. Karena jika skrip yang sudah sangat banyak nanti tidak dirapikan, maka akan membuat kita menjadi sangat bingung. Caranya adalah kita klik karena di sini saya menggunakan supplement text. Ini di Visual Studio Code kan kita klik file, lalu di bawah sini ada preference. Karena supplement text, maka di preference-nya ada di atas sini. Lalu kita klik setting. Oke, di sini saya akan membuat settingnya di Visual Studio Code karena dia supplement text tadi saya agak bingung, makanya di sini buat format on save. Format on save. Ketik kata kuncinya format on save. Kemudian kita memberi tanda centang seperti ini, pastikan kita centang di sini ya. Setelah itu selesai, selanjutnya setelah itu kita ke file, kita ke indeks, lalu file, kita simpan. Nah, maka ini semua filenya ini skripnya kembali menjadi rapi. Oke, kira-kira seperti itu untuk tutorial yang ke-19. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ke-20. Di tutorial selanjutnya ini kita akan membuat skrip atau untuk mempercantik tampilannya. Di sini kita ke file, lalu kita ke preference, di color them. Nah, di sini kita tinggal pilih tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Kita ulang ya, di sini file, reference, lalu color them. Di sini kita tinggal pilih sesuai dengan keinginan kita. Tetapi jika di sini tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita ke sini. Oke, di sini saya pilih color them-nya. Di sini saya pilih yang ini ya, Monokai. Oke, saya gunakan yang ini. Oke, di Monokai nanti gambar atau warna-warna skripnya akan jadi seperti ini ya. Oke, sampai di sini untuk tutorial ini mempercantik tampilannya. Selanjutnya ini kita akan membuat fungsi inskripsi file-file yang kita telah buat, fungsi-fungsi inskripsi file. Caranya adalah kita ke supplement text atau Visual Studio Code, lalu kita klik di inskripsi variabel yang telah kita buat. Di inskripsi variabel ini kita tambahkan dengan titik di sini, lalu titik di sini, dan kita ganti di sini jadi EMS, lalu yang dari sini kita copy, kita taruh di bagian atas sini juga. Kemudian di unggah aksi, di bagian unggah aksi di sini juga
kita tambahkan dengan script include tanda kutip inskripsi di sini. Di sini kita rubah kunci ID, tambahkan kunci CZ, kunci tipe. Selanjutnya kita kembali ke, kita save dulu, simpan, save. Selanjutnya kita ke index. Oke, di bagian indeks di sini kita buat ada perubahan. Di bagian sini name, size, dan tipe. Di sini juga name, size, dan tipe. Selanjutnya di sini juga name, size, dan tipe. Dan hasil uji cobanya dia akan seperti ini ya. File telah berhasil dikirim, berikut informasinya: nama file, ukuran file, dan tipe filenya. Oke, di sini di bagian atas ini ada name, ada size-nya, dan ada tipenya itu sudah terinskripsi ya. Jadi kita tidak tahu name-nya apa, size-nya berapa, dan tipe filenya itu apa. Maka dia akan tampil seperti di sini ya. Filenya, ukuran file, dan tipe filenya. Dan di sini saya tambahkan ada file gagal terkirim ya. Jika file gagal terkirim, ini ada nama, size, tipe, terus filenya seperti ini juga. Kemudian di unggah aksi, ini kita copy yang ini, kita copy ini, lalu kita letakkan di bawah sini. Oke, untuk tutorial yang ke-21 ini di modul yang ke-11 untuk inskripsi file sudah sampai seperti ini ya. Dan sekarang saya akan lanjut untuk tutorial yang selanjutnya. Di sini setelah kita klik di laporan wisatawan, oke, hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat laporan testimoni seluruh. Kita ambil script report seperti tadi, kita copy, lalu di sini Ctrl V. Sekarang di sini kita ambil yang dari testimoni ini, kita copy dari sini, kita copy, kemudian di sini kita ganti, kita Ctrl V di sini. Oke, setelah kita mengisi semuanya, nama wisatawan, judul, deskripsi, dan judul di atas laporan daftar testimoni, kita Ctrl S, lalu kita ceknya di sini laporan testimoni. Oke, dia akan muncul seperti ini ya. Tanggal, nama wisatawan, objek wisata, judul,
dan isian status. Selanjutnya kita akan menghubungkan dengan indeks ya di daftar admin sini. Di sini kita tambahkan lagi. Oke, di sini laporan. Di sini kan tadi kita copy dari atas sini, langsung kita paste lagi satu di bawah di sini, dan di sini kita ubah jadi laporan, dan di sini report karena file yang kita mau connect ini ada di dalam folder report dan di dalam file namanya laporan admin seluruh.php. Oke, sekarang kita simpan, save, lalu kita ke uji coba di sini di admin, dan di sini kita klik di laporan ya, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat di daftar kategori, kita paste di sini. Sekarang kita tinggal testing karena tadi saya sudah mengisi semua di daftar testimoni, di daftar admin, daftar kategori, daftar objek wisata, testimoni, dan daftar wisatawan. Sekarang kita Ctrl S, lalu kita ke sini. Lalu kita testing dari admin, laporan, oke, dia akan muncul. Sekarang kita ke kategori, laporan, oke, dia akan muncul seperti ini. Nama kategori wisata kuliner, wisata bahari, dan wisata budaya. Sekarang di objek wisata ada laporan, oke, sudah seperti ini. Sekarang di wisatawan, laporan, oke, di sini coba di testimoni, di laporan, oke, seperti ini. Selanjutnya itu kita akan convert ke PDF. Kita gunakan script yang konversi HTML ke PDF. Lalu di sini ada dua ya. Jadi kita copy yang bagian atas sini. Sekarang kita mulai dari laporan admin seluruh. Jadi kita letakkan di bagian atas. Kontrol. Kita paste saja. Oke.
Oke, setelah kita mengisi semua skripnya, kita simpan, Ctrl S, lalu kita ke Google dan kita testing di sini. Kita refresh dulu, mulai dari admin, lalu klik laporan. Oke, dia akan muncul seperti ini, file PDF-nya sudah jadi. Sekarang kita ke kategori laporan. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita ke objek wisatawan, kita klik. Selanjutnya kita akan membuat menu drop down. Caranya kita buka Bootstrap, kita klik di bagian testimoni ya. Oke, caranya di sini ada Bootstrap. Maaf ya teman-teman, ini sebenarnya video ini saya sudah merekamnya dan saya sudah membuatnya, tetapi tadi videonya ada hilang. Akhirnya saya merekam ulang ya. Jadi cara-caranya tadi saya sudah mengopinya dan saya sudah buat. Jadi ini kita klik di drop down. Kita letakkan di bagian sini ya. Semuanya saya sudah buat. Jadi kita tinggal klik save. Oke. Kita ke ini. Kita ke testimoni, ada tambah data dan laporan. Kita klik di laporan, ada seluruh. Oke. Oke, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti itu, demikian cara membuat drop down ya teman-teman. Minta maaf karena tadi saya tidak sempat membuat prosesnya, karena video yang pertama yang hilang tuh saya sudah membuat proses cara membuat, saya sudah mengisi semua skripnya, tapi karena hilang makanya saya membuat video ulangi. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat form untuk laporan menurut periode dan menurut objek wisata. Jadi kita buka di suplemen text. Di sini di sini menu periode menurut objek, kita akan membuat tambah satu modal. Sekarang kita menggunakan script untuk modal. Jadi di sini script untuk modal ini ada. Jadi kita copy ini di modal. Setelah kita copy, lalu kita Ctrl V di sini. Ctrl V. Di sini ukurannya kita kasih ukuran SM pakai ukuran yang kecil. Kemudian di sini kita buat filter laporan menurut objek wisata. Di bagian bawah sini filter laporan menurut periode.
Kemudian di sini kita ambil buttonnya mulai dari sini, lalu kita copy, lalu di sini kita Ctrl V di sini. Selanjutnya kita Ctrl S, lalu lalu kita testing, kita refresh dulu, kita klik di testimoni, di laporan, di menurut periode. Oke, dia akan muncul seperti ini. Di laporan, di objek wisata, oke, dia akan muncul seperti itu. Kemudian kita akan membuat fontnya. Jadi kita gunakan script input form. Sekarang kita copy di sini, kita copy. Di bagian menurut objek wisata di sini, kita paste di sini ya. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan 3 agar dia bisa membaca semua data objek wisata yang kita isi ya. Jadi sekarang kita Ctrl S dan kita refresh, kita ke testimoni ya, ini sudah ada nama semua. Kita klik laporan, kita menurut periode. Oke, di sini tinggal pilih ya. Tadi ada kesalahan, jadi di sini saya merubah yang pertama menurut objek wisata, yang kedua menurut periode. Sekarang kita Ctrl S, lalu kita jalankan di sini, refresh dulu, kita ke testimoni, ke laporan, di menurut objek wisata. Oke. Sekarang kita save, lalu kita uji coba, kita refresh, kita ke testimoni, ke laporan, menurut objek wisata, lalu contoh kita pilih salah satu di sini, Pantai Marpokot, lalu kita klik filter. Oke, maka di sini dia akan membuka sebuah halaman baru ya, laporan testimoni objek wisata. Pada saat dia membuka halaman baru, maka dia akan mengirim parameter yang namanya ID objek wisata. Sekarang kita akan membuat filter laporan menurut periode. Oke, di sini kita backspace dan kita ambil ini ya, ambil scripting ini, kita copy, sini kita Ctrl V. Oke, di sini saya akan menghapus beberapa yang tidak perlu. Di sini input radio group ini kita tidak pakai, kita backspace saja. Oke, sekarang kita simpan, save. Selanjutnya kita testing. Kita refresh.
kita ke testimoni, ke laporan, terus jawab menurut periode. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat dia punya fontnya. Jadi di sini report, laporan testimoni periode. Jadi kita kembali lagi ke sini, refresh, lalu kita ke testimoni, kita ke laporan, kita menurut objek wisata. Ini kita tes tanggal 11, selesainya tanggal 30. Oke, coba kita filter. Oh, ternyata masih ada yang salah, jadi kita cek dulu. Oke teman-teman, tadi kesalahannya karena tadi T dengan P di sini saya huruf kecil, sedangkan di sini laporan testimoni periode ini T dan P saya huruf besar. Jadi saya sudah menggantinya. Sekarang coba kita testing ulang. Kita ke testimoni, kita ke laporan, ke menurut periode, lalu kita pilih tanggal 11, habisnya selesainya tanggal 30. Oke, kita filter. Oke, dia akan masuk ke halaman baru. Oke, demikian pembuatan untuk form input untuk laporan. Untuk tutorial yang ini sampai di sini. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang selanjutnya. Oke, di video tutorial yang ke-11 ini kita akan membuat laporan testimoni menurut objek wisata. Oke, laporan testimoni objek wisata. Dan kita ambil skripnya dari laporan testimoni seluruh ya. Oke, sekarang di sini kita copy, klik kanan copy, lalu kita letakkan di testimoni objek. Oke, di sini kita Ctrl V. Oke, di sini kita hanya perlu tambahkan tabel testimoni, ID objek wisata, dan $ID objek wisata. Selanjutnya, kita akan membuat script untuk mengambil parameter. Berarti di sini enter, ini tanda dollar, ID objek wisata. Sekarang kita ambil script cari data di tabel. Oke, kita Ctrl A, lalu kita copy, di sini saya letakkan di sini, jadi Ctrl V. Oke, ini adalah hasil testingnya, dia akan jadi seperti ini. Oke, sekarang di sini jika kita membuka berarti itu ayo putar lagi. Oke, di sini ketika kita buka dia akan menampilkan secara keseluruhan. Sekarang saya akan mengajarkan cara membuat. Ketika kita buka dia akan menampilkan secara terpisah ya. Caranya adalah kita ke supplement text. Kemudian kita ketik script target sama dengan add blank. Oke, sekarang kita save. Lalu Oke, sekarang kita akan melakukan testing.
Jadi kita refresh ke testimoni, laporan, ke objek wisata, lalu di sini kita pilih Pantai Mopokot, lalu filter. Oke, ini dia akan muncul seperti ini ya, muncul halaman terpisah. Oke, sampai di sini untuk tutorial yang ke-11 di modul yang ke-11. Selanjutnya saya akan melanjut di tutorial yang ke-12. Selanjutnya kita akan membuat filter menurut tanggal tertentu atau periode ya. Caranya adalah kita ke laporan testimoni periode, lalu kita ke laporan testimoni seluruh ya. Kita ambil stripping ini, Ctrl A, kita copy, lalu kita kembali ke testimoni periode dan kita paste di sini. Oke, sekarang kita tambahkan script di sini. Kita lihat variabel di laporan testimoni objek, lalu di sini ya, kita copy yang ini, kita copy, kita letakkan di sini ya. Ctrl V. Di sini kita paste lagi di sini. Yang pertama tanggal mulai, yang kedua di sini tanggal selesai. Di sini juga tanggal selesai. Sekarang coba kita uji coba. Oke, di sini hasil uji cobanya dia belum muncul. Berarti di sini kita tambahkan ini ya, dengan tanda kutip seperti ini. Kita Ctrl S, lalu kita refresh. Kita ke testimoni, laporan menurut periode dari tanggal 2 sampai dengan tanggal hari ini. Oke, dia akan muncul seperti ini ya. Oke, sekarang kita copy ini tanggal mulai dan tanggal selesai. Kita taruh di sini ya. PKC. Selanjutnya di sini ada YouTube. Di sini kita Ctrl V. Oke, di sini saya tambahkan dengan titik dan sampai. Ini fungsinya untuk misalnya dia akan terbaca misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal sekian gitu. Coba kita Ctrl S, lalu kita coba di Google, kita ke testimoni, sekarang kita ke testimoni di sini, kita klik laporan,
di menurut periode, lalu misalnya kita buat dari tanggal 2, selanjutnya di sini sampai dengan tanggal 11. Kita filter. Oke, di sini dia akan terbaca tanggal 2 sampai dengan tanggal 11. Oke, untuk tutorial yang ke-12 modul 11 ini sampai di sini. Sekarang akan melanjutkan tutorial yang ke-13. Oke, selanjutnya di tutorial yang ke-13 ini kita akan membuat laporan berdasarkan periode dan parameter tertentu. Jadi ketika kita klik testimoni, nanti di testimoni ini kita akan klik laporan ya, kita klik laporan. Nanti kita akan tambahkan lagi satu menu ya di bagian bawah sini. Oke, caranya adalah kita buka di supplement text, lalu kita klik di index, lalu di sini kita akan cari di daftar testimoni di menurut periode ya. Kita copy dulu script yang ini. Kita copy, lalu kita kontrol dari sini. Oke, di sini saya sudah menambahkan satu button di sini menurut periode dan objek wisata. Di sini kita tambahkan dengan angka 2. Oke, selanjutnya di sini kita ambil script modal. Lalu kita copy dari sini sampai di modal, copy, sekarang kita paste di sini. Oke, di sini kita sudah tambahkan dengan script modal tadi. Judulnya di sini kita beri nama menurut periode dan objek wisata. Ya, sekarang kita simpan, kita save. Lalu kita ke Google. Ke testimoni, laporan ada menurut periode dan objek wisata. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan form. Jadi kita ambil script input form, Ctrl A, copy, sekarang kita Ctrl V di sini. Oke, sekarang kita testing untuk formnya. Jadi kita refresh dulu, kita ke testimoni, kita klik laporan menurut periode. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat laporannya. Oke, di sini kita akan membuat satu file baru namanya laporan testimoni gabung ya. Di sini saya sudah membuatnya, dan di sini kita ubah nama jadi report laporan testimoni gabung.php. Sekarang kita file, kita save,
Lalu kita cobanya di Google, tapi testimoni pelaporan menurut tutorial objek wisata tanggal hari ini tanggal 12 sampai tanggal 30. Pastikan. Oke, ini berarti dia sudah jadi ya. Sekarang kita akan membuat isi laporannya. Berarti isi laporan ini kita akan copy dari laporan testimoni seluruh. Kita Ctrl A, kita copy lalu kita letakkan di testimoni gabung. Ctrl V. Oke, selanjutnya di tutorial yang ke-14 ini kita akan membuat fitur validasi data. Jadi data tersebut tidak akan bisa dihapus jika digunakan di tabel lain. Di tabel lainnya, contohnya kita klik di kategori. Oke. Di kategori ini tidak akan bisa dihapus ya, ini tidak akan bisa dihapus karena dia akan digunakan di tabel objek wisata. Caranya di sini kita buka di index.php, di daftar kategori, dan di sini ya. Di sini kita ambil script validasi hapus data ya. Kita Ctrl A, kita copy, sekarang kita letakkan di sini. Oke, setelah itu kita save dan kita uji coba di Google. Kita refresh, lalu kita di kategori. Ketika kita klik di sini, oke, dia akan data yang Anda pilih tidak dapat dihapus karena sedang digunakan. Kita tes lagi yang kedua. Data yang Anda pilih tidak dapat dihapus karena sedang digunakan juga. Selanjutnya yang ketiga, data yang Anda hapus karena sedang digunakan. Oke, itu karena di sini kita gunakan ya wisata kuliner, wisata bahari, dan wisata budaya. Selanjutnya kita akan membuat fitur untuk hapus data di wisatawannya. Di sini sudah ada satu tombol hapus, jadi kita enter dulu. Sekarang kita ambil script validasi hapus, kita copy, setelah itu kita letakkan di sini, kita paste. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, sampai di sini untuk tutorial yang ke-14. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ke-15. Oke, selanjutnya di video tutorial yang ke-13 ini kita akan membuat icon. Jadi di sini kita sudah berada di W3 School ya. Jadi kita cari
kita ke di sini kita pilih di learn icon. Di sini kita pilih icon interface. Yang pertama kita akan bikin icon untuk admin. Jadi icon yang untuk admin ini kita cari gambar orangnya atau gambar menyerupai manusia.
Di sini kita pilih yang ini ya, create ini ya. Di sini kita ganti dengan 14 ya. Di sini kita copy yang slip yang ini ya. Kontrol, klik kanan, copy. Sekarang kita paste di sini ya. Sekarang kita menurut objek wisata, menurut periode, dan sekarang kita testing di sini. Kita lihat ya di testimoni, di laporan. Oke, ada ini ya ikon-ikonnya. Sekarang kita akan membuat di sini tidak boleh muncul lagi Bootstrap exam, tetapi muncul pesona Nagekyo. Caranya adalah di bagian atas ini kita ganti dengan pesona alam Nagekyo. Sekarang kita Ctrl S, save. Kita ke Bootstrap sini, kita refresh. Oke, di atas ini akan ada muncul tulisan pesona alam Nagekyo, bukan Bootstrap lagi ya. Oke, demikian untuk tutorial yang ke-15. Ini cara membuat ikon-ikonnya. Demikian sampai di sini. Sekarang saya akan melanjutkan untuk tutorial yang ke-16. Oke, pada tutorial yang ke-16 ini kita akan memberi warna atau gambar pada navbar dan juga pada header ya. Kemudian kita akan mengganti icon di bagian baris ya. Yang pertama kita mengganti warna pada navbar. Oke, untuk mengganti warna pada navbar kita ambil script yang ini ya, icon shortcut header input bar style ya. Jadi kita ke sini dulu ya, ke supplement text. Oke, di sini ya, di bagian atas ini ya, di navbar di sini. Navbar ini kita ganti dengan ini ya, dengan icon V-Sectop ini. Ini fungsinya tuh agar navbar tetap di bagian atas ya. Oke, kita copy ini. Di sini saya paste di sini ya, tambahkan di sini antara navbar dan navbar, dia di V-Sectop di sini ya. Kemudian jika kita ingin mengganti warna, jadi di sini kita ganti dengan custom ya. Custom. Lalu di bagian sini juga ada custom. Istan. Oke, di sini saya sudah menambahkan dengan style background color blue violet ya. Jadi kita Ctrl S. Oke, hasilnya nanti akan seperti ini ya. Dia akan berubah warna ungu seperti ini. Oke, di bagian sini nanti saya ingin merubah warna menjadi warna biru seperti ini ya. Jadi saya copy yang ini.
itu kalian bisa cari di Google di color pick score, ketikkan kata kunci color pick score, lalu kita buat warna sesuai dengan keinginan kita. Oke, di sini saya buat warna biru. Jadi kita copy yang bagian bawah sini, lalu kita letakkan di sini ya, di color violet tadi, kita letakkan di sini. Nanti kita Ctrl S, lalu kita kembali ke sini dan kita refresh. Oke, hasilnya dia akan berubah warna biru seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat rubah warna untuk teks ya. Jadi di bagian dalam kelas ini kita akan tambahkan dengan teks garis datar Oke, di sini saya memilih warna putih ya. Jadi kita akan tambahkan semua untuk yang lain juga. Jadi kita tinggal copy yang ini, copy, lalu kita letakkan di bagian sini juga, Ctrl V. Selanjutnya di bagian sini juga, Ctrl V. Di bagian sini juga Ctrl V, di bagian sini Ctrl V, selanjutnya di bagian sini juga Ctrl V. Oke, sekarang kita ke file, lalu kita klik di save. Selanjutnya kita refresh dulu. Oke, akan jadi seperti ini ya. Di admin, kategori, wisatawan, testimoni, lookout, dia akan berubah warna menjadi warna putih seperti ini. Oke, di sini saya sudah mengganti ya. Jadi saya menginginkan tulisan-tulisannya di sini teksnya itu warnanya menjadi hitam ya. Di sini warna hitam tuh berarti di sini body ya. Sudah Ctrl S. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini warna hitam seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat untuk gambar ya. Jadi di sini backgroundnya kita pakai gambar. Jadi tidak pakai color. Jadi ini kita hapus. Oke, sekarang kita copy dulu untuk style backgroundnya. Kita copy dulu. Sekarang kita letakkan di bagian sini ya, Ctrl V. Oke, di sini saya akan mendownload gambarnya. Di sini kita klik ini kata kuncinya background, lalu kita pilih warna biru dengan ukurannya besar. Jadi di sini saya pilih yang ini, kita save image dulu. Oke. Di sini saya sudah menambahkan backgroundnya. Oke, di bagian bawah headernya ini warnanya saya sudah hapus karena terlalu romal. Jadi tinggal warna yang bagian atas ini. Oke, seperti ini. Sekarang di kategori warna seperti ini. Lanjut di objek wisata, dia warna seperti ini. Lanjut di wisatawan, dia akan warna seperti ini. Lanjut di testimoni, dia akan warna seperti ini. Oke, itu adalah tutorial untuk memberi warna atau gambar pada navbar ya. Sudah seperti ini. Sekarang saya akan lanjut ke tutorial yang ke-17.
Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi pattern untuk membatasi karakter input yang diinput. Yang diterima hanya karakter tertentu. Contohnya yang diterima hanya huruf saja dan spasi. Jadi kita ke tambah data admin. Oke, sekarang kita gunakan script ini, kita copy, klik kanan. Lalu kita letakkan di sini, Ctrl V. Oke, ketika kita akan masuk angka 2 seperti ini ya, dia akan please match, ini dia tidak mau ya. Sekarang di sini kita hapus 2, coba. Oke, kita simpan. Oke, ini ya. Ada tambah data seperti ini. Sekarang di sini untuk tambah data wisatawan, telepon. Ya, dia akan seperti ini, secure password. Oke, di sini dia tidak mau ya, karena ada tambah karakter 2 di sini. Sekarang kita testing, kita simpan dulu, save, lalu kita ke sini. Oke, kita mulai dari admin, coba kita ubah data untuk ini. Coba tambah 2. Simpan. Oke, dia tidak mau ya, karena kita ada tambah angka 2 di belakang. Oke, sekarang kita ke wisatawan. Coba kita tambah data. Coba ini kita tambah dengan 3. Coba kita simpan. Oke, dia tidak mau ya, karena kita ada tambah dengan angka di belakang. Oke, seperti ini untuk tutorial yang ke-17, cara menambah fungsi pattern ya, untuk membatasi karakter input dan input yang diterima ya. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ke-18. Oke, di tutorial yang ke-18 ini kita akan membuat tampilan menjadi lebih baik ya. Posisi login di sini telah ditutupi oleh navbar. Jadi kita akan mengatur ulang ya. Caranya adalah di sini saya tambahkan BR, di sini ada 4 ya, supaya dia bisa enter ke bawah, memisahkan. Oke, sekarang Ctrl S, lalu kita uji coba di Google. Oke, ini ya, dia sudah ada seperti ke bawah ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk ini ya. Saya sudah tambahkan dengan di bagian bawah dan kontainer. Sekarang coba kita refresh. Coba kita lookout lagi ya. Oke, ini nih tadi sehingga dia enter ke bawah, jarak antara navbar ke bawah dengan login ini
Itu tadi saya tambahkan dengan BR ada 4 kali ya, jadi dia bisa enter sebanyak 4 kali. Kita login. Oke, jadi seperti ini. Oke, tutorial yang ke-18 sudah seperti ini. Sekarang saya akan melanjutkan tutorial yang ke-19. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah wisatawan. Di tutorial yang ke-19 ini kita akan menghitung jumlah wisatawan dan objek wisata yang kita tampilkan di bagian depan agar memudahkan kita mengetahui informasi. Caranya adalah kita ambil script cari data di tabel. Jadi ini scriptnya, kita copy script dari sini, kita copy, lalu kita letakkan di sini ya, di bagian objek wisata di sini. Ctrl V. Oke, di sini sudah ada, kita tambahkan tadi konektor ini, kita taruh di bagian atas. Selanjutnya di sini ini DB data 1 jumlah from tabel objek wisata. Sekarang kita Ctrl S, selanjutnya kita refresh. Oke, dia akan 3 seperti ini ya. Sekarang kita buka di B3 School, di bagian Badges di sini. Sekarang di sini kita copy. Sekarang kita letak di belakang objek wisata ya. Ctrl V di sini. Sekarang ini tadi saya sudah mengambil script, tambahkan script yang ini ya, dari sini sampai ke sini ya. Sekarang kita save, lalu kita ke zona alam, kita refresh. Oke, dia akan jadi seperti ini ya, objek wisata ada 3 seperti ini. Oke, di sini sudah buat untuk wisatawan. Jadi hasilnya seperti ini ya. Objek wisata jumlahnya 3, wisatawan jumlahnya 4. Oke, sekarang kita buat untuk testimoni. Sekarang kita ke file, lalu save, lalu ke Hangout. Oke, dia akan muncul seperti ini ya, 3, 4, dan 3. Karena di data testimoni di sini hanya ada 3, maka jumlah terdeteksinya adalah 3. Oke, di sini untuk menghitung total ya, di objek wisata ini ada 3 ya di sini. Oke, datanya ada 3, wisatawan di sini datanya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang di testimoni di sini datanya adalah 1, 2, dan 3. Oke, sampai di sini untuk tutorial yang ke-19, cara menghitung jumlah wisatawan, testimoni, dan objek wisatawan. Sekarang saya akan lanjut tutorial yang ke-20. Oke, selanjutnya di tutorial yang ke-20 ini kita akan menghitung jumlah wisatawan dan objek wisata. Kita tampilkan di bagian depan agar memudahkan kita mengetahui. Selanjutnya kita akan membuat progress bar. Jadi nanti di progress bar ini akan menunjukkan progres untuk objek wisata yang publish dan tunda. Jadi yang publish hanya berapa persen,
yang tunda berapa persen. Oleh karena itu, harus ada beberapa tahap yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama, kita harus menghitung dulu total objek wisatawan seluruh. Oke, di sini kita akan letakkan script di sini, jadi biar di sini kita hapus.
Sekarang kita ke W3 School di Bootstrap, kita pilih progress bar ya. Kemudian kita pilih yang ini, multi-page progress bar ini. Kita copy dari sini, kita klik kanan, copy. Salah ya, kita bukan copy tadi, kita harus buka di try yourself tadi. Kita klik di sini, lalu dia terbuka di sini. Jadi untuk danger ini kita hapus saja. Jadi di sini juga kita ambil script yang dari sini sampai di sini ya. Kita klik kanan, lalu kita copy. Oke, selanjutnya di tutorial yang ke-21 ini kita akan menambah fitur untuk alert ya. Jadi di sini ketika kita klik login, nanti di sini ada selamat datang ya. Tapi di sini tidak ada muncul, jadi kita harus buat. Di sini kita tambahkan dengan BR sebanyak 4 kali ya. Untuk PHP. Coba kita file, kita save, lalu kita login. Oke, ada ini ya, selamat datang seperti ini. Sekarang di selamat datang ini saya akan menambahkan dengan alert ya. Jadi kita ke Bootstrap, W3 School ya, kita pilih Bootstrap, lalu B4, lalu di sini kita BS4 alert. Di alert sini kita pilih warna hijau ya, berarti sukses. Jadi kita copy yang ini, klik kanan, copy. Oke, di sini kita paste di sini ya, di class alert, lalu di bagian bawah sini kita tambahkan dengan div penutup. Jadi kita ke file, lalu kita save. Sekarang kita ke sini, kita refresh. Oke, dia muncul seperti ini, warna hijau seperti ini. Kemudian sekarang kita bisa menambahkan icon ya. Kita ke W3 School dulu. Kita pilih di sini, kita pilih icon. Di icon di sini kita pilih icon interface ya.
sini kita cari icon interface ya. Oke, ini. Oke, di sini kita pilih icon yang jempol, kita klik di try. Sekarang kita copy yang ini. Setelah copy, kita ke supplement text, lalu kita letakkan di bagian depan ini ya. Kita Ctrl V. Oke, setelah itu kita ke file, lalu kita save, lalu kita uji coba ya di sini. Kita refresh. Oke, jadinya seperti ini ya, ada tanda jempol seperti ini. Oke, karena ukurannya terlalu besar, jadi di sini saya kasih ukurannya 20 ya. Kita ke file, save, lalu sekarang kita refresh. Oke, dia kecil ya. Oke, karena ini terlalu panjang ya, jadi kita tambahkan di supplement text di bagian sini. Tambahkan div class row, lalu di sini kita tambahkan div penutup lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ya, div class call strap sm strap 4. Oke, jadi di sini kita tambahkan dengan div penutup juga. Sekarang kita tes. Kita ke file, lalu save, lalu di sini kita testing. Oke, di sini jadinya dia lebih kecil ya. Kemudian kita akan menambahkan untuk pesan yang ada di bawah sini ya. Di sini saya akan tambahkan di sini tanda tanya dan PHP. Lalu di sini tambahkan PHP juga. Sekarang untuk data yang telah diubah, di sini kita ganti warna, jangan pakai sukses. Sekarang sudah buat tersimpan ini, kita file, kita save,
Kita ke sini ya, ke pesona alam, kita refresh dulu. Kita ke daftar admin ya. Coba kita tambahkan data. Oke, di sini saya sudah membuat script untuk alert ya di sini. Untuk di login berhasil dan login gagal, kita Ctrl S, lalu kita refresh di sini. Ketika kita logout, oke, Anda telah berhasil logout seperti ini. Sekarang kita klik login. Oke, dia sudah seperti ini. Sekarang kita tambahkan icon-iconnya. Sekarang kita pilih escape yang ini ya. Ini kita kontrol, kita copy. Sekarang kita paste di sini ya. Di sini lebarnya kita kasih 20. Oke, untuk login gagalnya kita pakai script yang ini ya. Copy. Sekarang kita letakkan di sini ya. Ctrl V. Ukurannya sudah 20. Sekarang untuk warningnya kita pakai yang kita pakai yang ini ya. Di sini ukurannya kita ganti jadi 20. Jadi di sini kita copy yang ini. Lalu kita ke supplement text. Sekarang kita letakkan di sini ya, ke Ctrl V di sini. Sekarang kita Ctrl S, kita save. Kita refresh. Coba kita logout dulu. Oke, Anda telah berhasil logout. Coba kita login. Oke, ketika kita login akan selamat datang di gini-gini seperti ini. Oke teman-teman, untuk video tutorial yang ke-21 ini, video yang terakhir untuk modul 11 sudah sampai seperti itu ya. Ini ada buttonnya, ketika kita klik logout,
dia akan Anda telah berhasil logout, login juga, selamat datang seperti ini. Oke, sampai di sini, sekian, terima kasih banyak.